3. Yuk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din man ikhtarahu minal ibad wa asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amjad salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Sahabat al-fadha'il ulama al-ajilla wa masayyikhal qurama wa bil khusus al-muallim bihadihil madah al-mantiq wa al-ustad Willy Octavian rahimakumullah. Wala tansa ayyuhal asdiqa'il mahbub wal mahbubah rahimakumullah insyaallah. Tayyib, ismahuli an u'arifakum ala a'dha'il firqati khamisah minha nafsi Muhammad Rizki Maulana wa ukhtinal karimah Rafidah Zahra Bulungan wa akhinal karim Rizki Saifullah Fathan wa ukhtinal karimah Hafilah Najwati. Tayyib, nuridu an nubayyina lakum anil bab at-ta'rif awil qaul asy-syarih. Wa nas'alullaha azza wa jalla ay yanfa'ana wa yafhamana bi hadhihi al-munaqashah wa yataqabbalaha bi qabulin hasanin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Tayyib, bihisaril waqt al-an nuridu an tubayyana lakum an ta'rif awil qaul as-sari. Sayubayyinu lakum ila akhinal karim Rizki Saifullah Fathan wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Syukran ila akhina Rizki Maulana. Anna ta'rifu awil qawlu syarih inna ta'rifu awil qawli syarihi fi istilahil ulama'i wa tahlilul ma'na lafdhu kulli aw huwa bayanu wa tahdidu lil sifati hamati allati yashtariku fiha afradu allati tasdiqu 'alaiha kulli minal kulliyat wa huwa bihadzal ma'na tariqu lil wusuli ila ma'na syai'in mubhamu aw ghairu ma'rufi wa yastati'u al insanu min fahmil wa idrakul al fadhu syarihatu li ma'nal lafdhu wal mawdihatu lahu fahmul lafdhu masyruhi au ma'rifu walidzalika tara ba'dul katibin yu'rifuna ta'rif bi annahu ma yalzimu min taswurihi ay idraku ma'nahu wa fahmuhu taswuril mu'arrifu ay idraku ma'nahu wa fahmuhu. Jadi penjelasan di sini dari ta'rif qaulus syarih ini, para ulama mengatakan bahwasannya penguraian dari lafadz kulli atau penjelasan pengertian terhadap sifat-sifat penting yang dimiliki setiap individu yang dibenarkan dari kulli atau kulliyat. Dan oleh karena itu dengan metode ini
akan menghasilkan makna yang samar. Jadi kata-katanya itu samar dan setiap manusia itu mampu memahami terhadap makna dari lafaz-lafaz yang samar tersebut. Sebagian penulis berpendapat terhadap pengertian ini, yaitu sesuatu yang menetap dari tasawwurnya atau memahami terhadap maknanya tersebut. Jadi kayak apa ya? Kayak penulisnya itu berpendapat kita itu pasti bisa memahami dari kata-kata yang sama tersebut. Mungkin syukran. Mungkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ala husni bayanika naqulu syukran jazilan. Sanastamir ila al-mabhas at-tali. Istamir ya. Ahi. Nah, qabla ada. Nah, baik. Nah, sayubayyinu nuridu an tubayyana lakum an aqsamit ta'rif. Sayubayyinu ila ukhtina al-karimah Rafidah Zahra Buluna. Wa ila fad Hafilah Najwati Hafilah Najwati wa ila fadilatiha naqulu fal yatafaddal mashkura. Baik. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Hafilah Najwati Rahimah, insyaallah sabayyinukum an aqsamit ta'rif. Al-awwal faqad yakunu at-ta'rif wa at-tawdih li syai'i al-mu'arraf bil isyarah ila syai'i alladhi yuradu ta'rifuhu. Dan definisi dan terkadang definisi dan penjelasan untuk sesuatu yang diketahui itu dengan cara isyarat, dengan cara mengisyaratkan kepada sesuatu tersebut yang dimaksudkannya. Wadzalika mithlu an taqula li syakhsin la ya'rifu zarafah. Seperti kamu mengatakan kepada seseorang yang tidak mengetahui jerapah, masalan, hadhihi zarafah musyiran ilaiha ba'da ru'yatikum laha fi hadiqatil hayawan. Nah, seperti kamu menunjukkan kepada seseorang, mengatakan kepada seseorang yang tidak mengetahui jerapah. Misalnya, ini adalah jerapah, sambil kamu menunjukkan kepadanya. Setelah kalian melihat jerapah tersebut di kebun binatang. Wa mithlu an taqula syakhsa la ya'rifu Burjal Qahirah, atau misalnya kamu mengatakan kepada seseorang yang tidak mengetahui Burjul Qahirah atau apa ya? Bentar. Please, aku lupa lagi, please ulang lagi atau gimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jawadil mu'in ala tafaqquhi fid din wa ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu wa sallama
wa ala alihi wa ashabihil amjad. Salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sahabat al-fadail al-ulama al-ajilla wa masyayikh al-qurama wa bil khusus al-muallim bihadhihi al-madah al-mantiq wa al-ustad Willy Octavian rahimakumullah wa la tansa ayyuhal asdiqa al-mahbub al-mahbubah wa rahimakumullah insyaallah. Tayyib biidnikum ismahu li anu arifakum ala a'dha'il majmu'atil khamisah minha nafsi Muhammad Rizki Maulana wa ukhtina al-karimah Rafidah Zahra Pulungan wa akhina al-karim Rizki Saifu wa Fathan wa ukhtina al-karimah Filah Najwati. Tayyib istamir nuridu an tubayna lakum anil bab at-ta'rif awil qaul syarih. Wa nas'alullah azza wa jalla ay yanfa'ana wa yafhamana bihadhihi al-munaqashah wa yataqabbalaha biqabulin hasanin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Tayyib ikhtisaril waqt. Al-an nuridu an tubayyana lakum an ta'rif awil qauli syarih. Sayubayyinu lakum ila akhina al-karim Rizki Yusuf wa Fathan wa ila fadilatihi falyatafaddal mashkura. Baik, syukran ila akhina Rizki Maulana. Al-an yakni ta'riful awil qawl syarih. Inna ta'rifu awil qawl syarih fi istilahil ulama'i huwa tahlilul ma'na al-lafdhu akulli au huwa bayanu wa tahdidu lil sifatillah li sifatil hamati allati yashtariqu fiha afradu allati yasdiqu 'alaiha kulli minal kulliyat wa huwa bihadzal ma'na tariqu lil wusuli ila ma'na syai'in mubhamun aw ghairu ma'rufin wa yastati'u al-insanu min fahmu wa idrakul alfadhu syarihatu li ma'na lafdh wa mawdihatu lahu fahmu lafdh al mashruhi au ma'rifu walidzalika para ba'dul katibin yu'arrifuna ta'rifu bi annahu ma yalzimu min tasurah ay idraku ma'nahu wa fahmuhu. Tasurul mu'arrifu ay idraku ma'nahu wa fahmuhu. Jadi pengertian dari qaul syarih ini menurut ulama yaitu pengertian dari lafadz kulli atau penjelasan dari pengertian terhadap sifat penting yang dimiliki setiap individu yang dibenarkan dari kulli atau kulliyat dan kulliyat. Oleh karena itu, dengan metode ini akan menghasilkan makna yang samar, serta kita mampu untuk memahami terhadap makna dari lafadz yang samar tersebut. Manusia mampu memahami penjelasannya dan mampu memahamkan lafadz yang dijelaskan. Sebagian penulis berpendapat terhadap pengertian ini yaitu sesuatu yang menetap dari tasawur atau menemukan makna atau menjelaskan yang samar itu dan pemahaman terhadap maknanya tersebut. Syukran mungkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tayyib ala husni bayanika aku syukran jazilan. Wa sanastamir ila al-mabhas at-tali sayubayyinu lakum ila ukhtina karimah hafilah najwati wa ila fadilatiha falyatafaddal mashkura. طيب شكرا إلى أخينا مولانا. سأستمر أن أبحث عن أقسام التعريف. الأول فقد يكون التعريف والتوضيح للشيء المعرف بالإشارة إلى الشيء الذي يراد تعريفه. Yang pertama itu bahwasanya terkadang definisi dan menjelaskan sesuatu yang diketahui itu dengan cara memberikan isyarat kepada benda tersebut yang dimaksudkan gitu, yang dimaksudkan untuk memperkenalkannya gitu. Wadzalika mithlu an taqula li syakhsin la ya'rifu zarafah. Seperti engkau mengatakan kepada seseorang yang tidak mengetahui jerapah. Masalan, hadhihi zarafah musyiran ilaiha ba'da ru'yatikum laha fi hadikatil hayawan. Ya, seperti kalian menyebutkan ini adalah jerapah sambil menunjukkan ke jerapah tersebut setelah kalian melihatnya di kebun binatang. Wa mithlu an taqula syakhsa la ya'rifu burjal qahirah, dan seperti engkau mengatakan kepada seseorang yang tidak mengetahui menara Mesir, hadza huwa burjul qahirah, ini adalah menara Mesir, musyiran ilaihi inda ru'yatik lahu, ketika engkau telah melihatnya. Wa syakhsul ladzi la ya'rifu ma hiya tufahah, dan wa syakhsa alladzi la ya'rifu ma hiya at-tufahah, dan engkau mengatakan kepada seseorang yang tidak mengetahui apa itu apel, wala ma hiya al-burtuqalah, dan dia tidak mengetahui apa itu jeruk. Fatamassaka bikulli minhuma fi yadin. Nah, lalu engkau memegang atau menggenggamnya di kedua tangan gitu, benda buah apel dan buah jeruk tersebut. Wa taqulu lahu, dan engkau berkata kepada seorang yang tidak mengetahui tersebut, hadhihi tufahah wa tilka burtuqalah, ini adalah apel dan itu adalah jeruk. Atsani wa qad yakun at-ta'rif bil misal, dan terkadang mendefinisikan sesuatu itu juga dengan berupa perumpamaan atau contoh. Wadzalika misal an taqula li syakhsin la ya'rifu ma huwal ismu fi istilahin nahwiyin. Nah, seperti engkau mengatakan kepada seseorang yang tidak mengetahui apa itu isim dalam istilah ilmu nahwu, fataqulu lahu huwa misal Muhammadun wa syajaratun wa qalamun. Nah, seperti contoh isim itu di dalam ilmu nahwu itu ada Muhammadun, kemudian ada syajaratun, qalamun. Aula ya'rif ma huwal fi'lu indahum, atau dia tidak mengetahui apa itu fi'il menurut ulama ilmu nahwu gitu. Dalam ilmu nahwu, fataqulu lahu huwa misal akala wa safara wa yaktubu wa afhamu wa afhama. Nah, seperti ya disebutkan contohnya akala, safara, yaktubu, afhama. Auli syakhsin sa'alaka anil fakihah mahiyya, atau seseorang yang bertanya kepadamu tentang buah-buahan. Nah, fataqulu lahu, apa itu buah-buahan gitu. Nah, maka kamu mengatakan atau menjawabnya dengan ya macam-macamnya, dengan contoh-contohnya, contoh-contoh buah-buahan tersebut. Hiya misal al-inab, anggur, wal burtuqal, wat tufah, jeruk dan apel. Istamir. As-salis wa qad yakunu ta'rif bil lafzi muradi lil mu'arraf. Dan terkadang mendefinisikan sesuatu itu dengan lafaz yang diketahui maksudnya. Wa huwa at-ta'rif alladzi yashrahu al-lafdha bil lafzi ashhar minhu, yaitu menjelaskan sesuatu dengan lafaz yang lebih masyhur, dengan lebih populer gitu. Wa awdaha minhu inda sami, dan lebih jelas menurut sami, orang yang mendengarnya gitu. Wa yasummunahu at-ta'rif al-lafzi, dan itu dinamai dengan mendefinisikan dengan suatu lafaz.
bi an yasumunahu at-ta'rif bil muradif, dan juga bisa disebut dengan mendefinisikan dengan sinonimnya. Wadzalika misal antakula li syakhsin la ya'rifu ma huwal ghadonfar. Nah, ghadonfar, ma huwa ghadonfar? Fatakuru lahu huwa al-asad, itu adalah singa. Jadi ghadonfar itu adalah sinonim muradif asad. Awla ya'rif, itu khata ya. Fatakulu lahu as-sajanjal. As-sajanjal itu adalah al-mir'atu, cermin. Awal iqar, atau kata iqar, awil iqarul hur. Nah, ar-rabi wa qad yakunu at-ta'rif bi syarhi haqiqati syai'i al-mu'arraf wa tawdiha ma'nahu. Dan terkadang juga definisi itu menjelaskan, untuk menjelaskan suatu hakikat yang diketahuinya dan menjelaskan maknanya gitu. Wadzalika yakunu bi dzikri ma yufidu kusuruhu bi balakunnahu wal haqiqah. Dan hal itu dengan menyebutkan sesuatu yang diperoleh dari apa ya? Yang dihasilkan dari kekurangannya gitu, menyebutkan kekurangannya baik dari segi objek dan hakikatnya. Au bi dzikri ma yumayyizuhu an jami'i ma adahu, atau menyebutkan sesuatu yang membedakannya dari seluruh jumlah selainnya. Wa hadza ta'rif yakunu adatan bi dzikri ibarati tawdihi dzatiyati syai'i. Dan ta'rif ini, definisi ini biasanya dengan mengungkapkan penyebutan, menjelaskan zat-zat sesuatu. Ada khilafi qawamihi, yang menempati posisinya, au dzikri ba'dhi arwadiyatihi al-khassah bihi duna ghairihi, atau menyebutkan sebagian arodnya, kekurangan-kekurangannya yang secara khusus dengan sesuatu yang selain dirinya, dengan sesuatu yang selainnya gitu. Wa yaqulu fi ta'rifihi manatatul arab bi annahu ma yuqalu 'ala syai' ayahmilu 'alaihi li ifadati kusurihi balakunnahu au bima ma yumayyizuhu an jami'i ma'adahu. Dan musannif mengatakan dalam definisi hal itu, definisi syarah haqiqah syai' itu, menurut pemikiran orang-orang Arab, bahwasannya segala sesuatu yang dikatakan kepada sesuatu atau maksudnya yang terkandung di dalamnya. Nah, itu tuh untuk memperoleh apa sih? Untuk ifadati kusurihi balakunahu, yang dihasilkan dari kekurangan dari yang nampak dari objeknya, atau dilihat dari sesuatu yang membedakannya gitu dari seluruh jumlah selainnya. Wa hadha an-naw' min at-ta'rif yanqasimu bi atibari wujudil mahiyah al-ma'rifah wa adami wujudiha ila qismain. Dan definisi dari macam ini terbagi kepada adanya mahiyah, substansi, adanya substansi hakikatnya dan tidak adanya hakikat tersebut. Itu terbagi dua. Yang pertama, ta'rif hakiki bihasbil hakikoh, definisi yang nyata dengan yang hakikat gitu, dengan yang secara nyata juga. Wa yuqalu lahu at-ta'rif al-hakiki wa huwa at-ta'rif alladhi yakunu lil mahiyah allati ulima wujuduha wa urifa ma tarakabat minhu, yaitu dan juga biasa disebut dengan ta'rif hakiki, definisi secara hakikat, yaitu definisi yang substansinya itu diketahui wujudnya dan diketahui susunannya. Nah, wadzalika misal ta'riful insan wal faras wal ghazal, seperti definisi manusia, kuda, kemudian kijang. Nah, itu kan diketahui wujudnya dan diketahui susunannya yang berupa yang terdiri dari anggota organ-organ tubuhnya. Wa min hadan naw ta'rifatil ulum allati ulimat wa huddidat musalimuha. Dan di antara naw ini juga
di antara macam-macam ini juga, cabang ini juga ada definisi-definisi ilmiah yang diketahui dan dibatasi keselamatannya, maksudnya dibatasi kebenarannya gitu. Seperti ka ilmin nahwi wasarfi, seperti ilmu nahwu dan sorof itu kan ya sesuai secara teoritis gitu ya kebenarannya itu. Tidak secara hakikat tapi secara teoritis berdasarkan pemikiran dan lain sebagainya. Wa ilmil ma'ani wal mantik wa ilmi tabi'ah, ilmu alam wal ahya, sosial wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Asani ta'rif hakiki bahasdil ismi. Definisi yang hakikat dengan ism nama gitu. Wa yuqalu lahu at-ta'rif al-ism. Jadi definisi secara nama gitu ya. Wa huwa at-ta'rif alladhi yakunu lil mahiyya allati lam ta'lam haqiqatuha, yaitu definisi yang substansinya itu tidak diketahui hakikatnya. Wa dzalika bi an takuna mawjudata wa dzalika bi an takuna mawjudatu bil fi'li wa lam tu'lam haqiqatuha. Dan hal itu bisa diketahui, jadi wujudnya itu ada yang jadi wujudnya itu dengan pekerjaan atau dengan perbuatannya dan tidak diketahui hakikatnya. Au kanat ghairu mawjudah aslan, atau sama sekali tidak ada wujudnya. Wadzalika misal ta'rifur ruh was sama wal hayula wal aql. Nah kan itu ruh, langit, kemudian hayula itu adalah benda-benda yang awal yang merupakan material penciptaan alam semesta. Dan akal itu kan tidak diketahui wujudnya sama sekali, tapi ada secara hakikat gitu. Tapi tidak diketahui wujudnya. Ma huwa mawjudu bil fi'li, dan ada juga ini tuh yang ada wujudnya tapi dengan perbuatannya. Nah, dengan perbuatannya gitu. Ada wujudnya dengan perbuatannya. Wa misal ta'rif al-anqa, seperti bencana. Kan bencana itu yang terlahir dari ya fi'ilnya, fi'il alam semesta gitu. Aw ta'rif al-ghul, atau dari definisi hantu atau makhluk-makhluk halus yang yang itu mewujudahnya itu kan dengan fi'ilnya gitu. Mewujudahnya dengan fi'ilnya. Wa ghairiha minal asya' allati lam yu'lam wujuduha hatta al-an, dan lain sebagainya yang tidak diketahui wujudnya hatta al-an, sampai sekarang. Wa min hadza qabili ta'rifatil jadidah lil mustalahatil ilmiyah al-jadidah, dan istilah dan definisi ini merupakan definisi yang baru untuk istilah-istilah ilmiah yang baru. Wa ta'rifatil ulum lil mubtadi'in qablal alam bi masailiha, dan definisi-definisi ilmiah bagi para pemula sebelum qablal alam bi masailiha, sebelum ya adanya suatu permasalahan-permasalahan. Fakulu hadhihi ta'rifat min qabili ta'rif al-ismi. Maka definisi-definisi ini adalah dari termasuk ta'rif atau definisi secara ismi, secara berdasarkan nama penyebutan gitu. Mungkin hadza minni idza wajadtum minni khata'an wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ala husni bayaniha naqulu syukran jazilan. Samir. Baik, nuridu an tubayyana lakum anil bab at-taqsim asani, yakni at-ta'rif al-haqiqi. Sayubayyinu lakum ila ukhtina al-karimah Rafidah Zahra Tuluman wa ila fadilatiha falyatafaddal mashkura. Baik, syukran il akhina rizki maulana aditu atani fussol yang asrafa lakum anit taqsimi tsani li ta'rifil haqiqi. Sebelum masuk pembahasan at-ta'rif yang terbagi menjadi ahad dan arasam, akan kita review dulu pelajaran sebelumnya yang paling penting,
yaitu al-kulliyatu al-khamsatu. Nanti insya Allah kalau sudah paham al-kulliyatu al-khamsah, akan mudah untuk memahami ahad dan al-rasam. Jadi, al-kulliyatu al-khamsatu itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada al-jinsu, yang paling atas, yang paling umum. Jadi urutannya yaitu dari umum ke khusus. Yang paling umum adalah al-jinsu, yaitu jenis. Contohnya jenis itu seperti hayawanun. Di bawah al-jinsu yang lebih khususnya lagi ada an-nau'u. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau al-jinsu itu hewan, dan an-nau'u itu macam-macam hewannya, seperti al-fitu atau al-asadu. Di bawah an-nau'u yang lebih khususnya lagi ada al-faslu. Apa itu al-faslu? Al-faslu adalah sebuah sifat yang membedakan dengan jenis lainnya. Nah, kita ambil contoh ya. Kalau misalnya an-nau'u itu insan, berarti sifat yang membedakan insan dengan al-jinsu itu apa dengan hewan lainnya? Misalnya, perbedaan antara manusia dan hewan lainnya salah satunya adalah berpikir. Jadi, manusia adalah hewan yang dapat berpikir, sedangkan hewan lainnya tidak berpikir. Jadi, al-faslu itu contohnya berpikir. Atau kalau jenis segitiga. Segitiga itu apa sih sifat yang membedakan dengan bidang lainnya? Dengan bidang datar lainnya, yaitu mahutun bisa khututin mustaqimatin mutaqati'atin. Bidang datar yang terbuat atau terbentuk dari 3 garis lurus yang membentuknya. Jadi ingat aja kalau al-faslu itu adalah sebuah sifat yang membedakan an-nau'u dengan jenis lainnya. Lalu di bawah al-faslu itu ada al-khossatu. Al-khossatu itu adalah sifat yang tidak melekat pada subjek dan tidak selamanya dilakukan. Contohnya, kalau misalnya an-nau'unya itu insan, apa sih sifat yang tidak melekat pada fisik namun dia banyak dilakukan? Contohnya adalah dhahikun. Dhahikun itu artinya tertawa. Tapi kan manusia itu tidak terdetik tertawa. Jadi sifat yang tidak dilakukan secara terus-menerus atau contoh yang yang lain adalah katibun. Jadi al-insanu katibun atau al-insanu dhahikun, seperti itu. Jadi sifat yang tidak melekat pada subjeknya. Nah, kalau misalnya contoh al-khossah pada segitiga apa? Zawayahud dakhilatu tusawi qa'imataini, yaitu sisi-sisi garis segitiga itu kan ada 3. Sisi yang miring ini ada 2, garisnya yang miring. Jika sisi ini kita pisah atau kita luruskan, akan menjadi 2 garis lurus yang sama. Dan yang terakhir adalah al-amdul al-am. Itu artinya adalah sifat yang sama-sama dimiliki oleh jenis yang lain. Jadi misalnya tadi kan jenisnya hewan. An-nau'unya itu terbagi menjadi al-insanu, al-asadu, ada juga al-kitu. Nah, sifat apa aja sih yang dimiliki oleh manusia tapi dimiliki juga oleh hewan yang lain? Contohnya adalah al-mashi atau berjalan. Jadi contohnya itu berarti al-insanu mashi atau al-kitu mashi. Jadi al-amdu al-am adalah sifat yang dimiliki oleh jenis lainnya. Sekarang kita masuk ke ta'rif al-hakiki. Ta'rif al-hakiki terbagi menjadi 2, yaitu ahadu dan ar-rasmu. Dan ahadu terbagi menjadi 2, yaitu ahadu tam dan ahadu nakis. Al-awal, ahadu tam huwa makana bil jinsi wal fasl qaribaini. Mislu ta'riful insan bi annahu hayawanun natiqun. Wa musallas bi annahu saqi mustawin mahutun bi salasati khututin mustaqimatin mutaqati'atin. Fa hayawanu jinsun qaribul insan. Wa natiqun faslun qaribun lahu. Wa saqi mustawin jinsun qaribun lil musallas. Wa mahutun bi salasati khututin ila akhir. Wa mahutun bi salasati khututin ila akhir fasun qaribun lahu. Jadi, kalau ahadu atam itu pengertiannya menggunakan al-jinsu dan al-fasl yang qarib. Misalnya ada pertanyaan, ma huwa insan? Yang ditanyakan adalah pengertian al-insan. Berarti kalau kita menggunakan pengertian ahadu atam, jawabannya menggunakan jinsun dan juga faslun yang dekat. Jadi, al-insan huwa hayawanun natiq, yaitu manusia adalah hewan yang dapat berpikir. Sekarang kalau misalnya pengertian segitiga. Apa itu pengertian segitiga?
Segitiga adalah salah satu bidang datar. Apa afasu dari segitiga? Atau apa sifat yang membedakan antara segitiga dengan persegi panjang atau lingkaran? Afaselnya yaitu terbuat atau terbentuk dari 3 garis lurus yang membentuknya dan terpotong. Asani wahadun naqis huwa makana bil fasl qaribi. Wahadun naqis huwa makana bil fasl qaribi wahdahu aw bihi ma'al jinsil ba'id. Mithlu ta'rifil insan bi annahu natiqun aw ta'rifuhu bi annahu natiqun aw kainun natiqun. Wa ta'rifuha musallath bi annahu amhudu bi thalathati khututin mustaqimatin mutaqati'atin aw annahu mawjudun mahhutun bi thalathati khututin mustaqimatin mutaqati'atin. Lalu yang kedua, pengertian ahad naqis, yaitu menyebutkan jenis yang tidak dekat hanya dengan menyertakan fasalnya, atau hanya menyebutkan fasalnya saja. Berarti bisa pakai dua rumus, bisa menggunakan jinsun ba'id atau fasal yang qorib. Misalnya, ma huwa insan, al-insanu natiq, atau kainun natiq, yaitu manusia adalah jinsun atau tubuh yang dapat berpikir. Berpikir adalah sifat yang paling mendekati untuk manusia. Dan pengertian segitiga. Apa itu pengertian segitiga? Segitiga adalah salah satu bidang datar yang dibingkai oleh 3 garis lurus yang berpotongan. Atau jika ada dengan 3 garis lurus yang berpotongan. Asalis waras mutam huwa makana bil jinsil qaribi wa khossati. Mislu ta'rifu insani bi annahu hayawanun dahikun wa musalathu bi annahu sakhu mustawin zawayahu dakhilatu tusawi qaimataini. Yang ketiga, arasmu terbagi menjadi 2. Ada arasum tam, ada juga arasum naqis. Arasum tam adalah menggunakan jenis yang dekat dan khosoh. Contoh, mahwal insan, manusia adalah hewan yang dapat tertawa. Lalu contoh al-khosoh pada segitiga apa? Zawayahu dakhilatu tusawi qaimataini. Yaitu sisi-sisi garis segitiga itu kan ada 3 ya. Sisi yang miring ini ada 2 garisnya yang miring. Jika sisi ini kita pisah atau kita luruskan akan menjadi 2 garis lurus yang sama. Arabi' waras munaqis huwa makana bil khossati faqat aw biha ma'a jinsil ba'idi mislu ta'rifil insan bi annahu katibun aw jismun katibun wa musalathu bi annahu makana zawayahu dakhilatu tusawi qaimataini aw bi annahu mawjudun zawayahu dakhilatu aw bi annahu mawjudun zawayahu dakhilatu tusawi qaimataini. Wa yadharu min hadha bayan wal idah anna alladhi yadkhulu fi ta'rifi min al-kulliyati al-khamsati salah satu faqat wa hiya al-jinsu wal faslu wa khossatu aman na'u wal ardu amun fala yadkhulani fi ta'rif aman na'u fali annahu tamamul mahiyah wa huwa syai'ul mu'arrafu fala yakunu mu'arrafan wa mu'arrafan wa amma al-ardu am fali annahu la yuqalu fil jawabi aslan. Yang terakhir, arasum anakis adalah menggunakan pengertian khosohnya saja atau menggunakan jenis yang jauh. Contohnya, mahwal insan, nah khosohnya adalah katibun. Berarti jawabannya manusia adalah yang dapat menulis atau contoh dengan jenis yang jauh, yaitu manusia adalah jismun yang dapat menulis. Dan contoh dengan khosohnya segitiga, yaitu segitiga adalah sudut yang dibingkai dengan 2 garis. Dan jelaslah dari penjelasan ini, bahwasanya yang terdapat di ta'rif di dalam pengertian ini, setelah kita pelajari tadi dari al-kulliyatu al-khamsatu itu, yang ada hanya 3 saja, yaitu al-jinsu, al-faslu, dan al-khosoh. Nah, di dalam pengertian ini, tidak dituliskan adanya an-na'u dan juga tidak ada al-ardu al-am. Sedangkan an-na'u dan al-ardu al-am tidak perlu dimasukkan ke dalam pengertian. Karena an-na'u adalah sesuatu yang sudah jelas seperti manusia. Jadi tidak butuh dimasukkan ke dalam pengertian. Manusia adalah sesuatu yang diketahui yang jelas. Jadi sesuatu yang sudah jelas tidak perlu dimasukkan ke dalam pengertian. Sedangkan al-ardu al-am tidak dimasukkan ke dalam pengertian karena tidak disebutkan dalam pengertian tersebut. Karena untuk apa memasukkan ke dalam suatu pengertian suatu sifat yang umum yang sama dengan jenis lainnya?
طيب اكتفيت هنا كلامي شكرا. طيب على حسن بيانها نقول شكرا جزيلا. سنستمر إلى المبحث الآخر yakni al-aqsam at-ta'rif al-ismi. Sa'ubayinu ila minni. Baik. Al-awwal yakni wa yanqasimu ta'riful ismi indahum ila qismaini. Al-awwal ta'rif qamusi. Wasani ta'rif ishtirati. Al-awwal ta'rif qamusi. Yakni walladhi yu'raful kalimah yurada fiha. Afwan qabla hada. Ini. Hada sahih. Hada sahih. Afwan. Wa qad dzukira ba'dul muhaddisin naqlan an ba'di manatiqa Eropa. Anna ta'rif naw'ani. Al-awwal ta'rifu say' wa ta'riful ismi. Fa amma ta'rifu say' yakni huwa ta'rif alladhi yubayyinu dhatiyan asy-syai' al-mu'arrifu bi ma'na annahu yubayyinu haqiqatihi. Wa yara hadzal katib anna hadzal ta'rif huwa alladhi kana sa'idan fil qurunil wusta fadlan anil usulil qadimah. Wa yansibu hadzal naw' min al-ta'rif ila Aristoteles. Wa ya'rifuhu Aristo fa yaqulu anna at-ta'rif huwa al-ibarah allati tasifful jauhar. Oke, ini menurut sebagian ulama muhaddisin dan beliau para ulama-ulama itu menukil dari sebagian ulama mantek Eropa bahwasanya ta'rif itu ada dua macam. Yang pertama ta'riful syai' dan yang kedua ta'riful ismi. Adapun ta'riful syai' adalah ta'rif yang menunjukkan dua zat dari hal yang ditentukan. Dalam arti menunjukkan realitasnya atau hakikatnya. Penulis ini percaya bahwasanya ta'rif ini adalah ta'rif yang berlaku sejak abad pertengahan serta pada zaman-zaman kuno. Dan dia mengaitkan jenis ta'rif ini dengan pengertian dari Aristoteles. Aristoteles sendiri mendefinisikan dan beliau berkata bahwasanya ta'rif adalah frasa yang menggambarkan esensi ataupun intisari. Amma sani ta'riful ismi alladhi yahdafu ila bayani tariqati allati tasta'milu bihima kalimatun min kalimatil lughati wa huwa tasawwuru hasilun fid dihni. Nah, yang kedua ini ta'rif al-ismi. Ta'rif ismi adalah yang bertujuan untuk menunjukkan cara penggunaan suatu kata. Yang dimaksud adalah persepsi yang muncul dalam pikiran bahwa kalau kita mempunyai pikiran mengenai apa itu penggunaan kata ini untuk digunakan seperti apa. Nah, yang menjadi tugas pokok dari ta'riful ismi yaitu bagaimana atau metode kita dalam memikirkan penggunaan suatu kata tersebut. Baik, istamir. Wa yanqasimu ta'rif al-ismi indahum ila qismaini. Al-awwal ta'rif qamusi, tsani ta'rif istirati. Nah, ini pembagian ta'riful ismi. Ini menurut ulama muhaddisin lagi.
dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ta'rif qamusi, yang kedua ta'rif istirati. Ta'rif qamusi wa huwa alladhi yu'raful kalimah bi muradafiha. Ta'rif qamusi adalah ta'rif yang mengetahui kalimat itu sendiri dari sinonimnya. Misal nih, ada suatu lafaz. Suatu lafaz tersebut mempunyai banyak sinonim. Dan cara mengetahui arti atau pengertian dari lafaz tersebut tuh kita bisa lihat dari sinonim kata tersebut. Tidak usah mencari kamus-kamus yang lain, tapi ya kita harus bisa mengetahui dulu sinonimnya itu apakah sudah mafhum atau masih langka. Amma sani ta'rif istirati. Wa huwa ta'riful lafzi bi ma'na muayyan wa yashtaritu ala al-sami ay yafhama al-lafzi bi hadzal ma'na. Misal ta'rif lidis lil khatti bi annahu ma lahu tulun wa laysa lahu ardun. Wa alaina qabul ta'rif kama birrahmi min annal khat masalan lahu ardun mahma kana dha'ilan walakinna iqlidis yaqulu lana taghadha an hadzal ard. Ta'rif istirati adalah ta'rif lafaz. Ta'rif sebuah lafaz dengan arti tertentu. Dan pendengar itu dituntut untuk memahami ungkapan dalam ta'rif ini. Nah, ini tuh lebih susah, lebih sulit daripada ta'rif qamusi. Ta'rif istirati ini lebih harus kita membutuhkan suatu kamus atau suatu buku untuk bisa mengetahui atau memahami suatu pengertian dari lafaz. Kita tidak bisa langsung menggunakan muradifnya atau yang lainnya, nggak bisa. Soalnya ini biasanya ta'rif ini digunakan untuk yang susah-susah. Contohnya ta'rif dari iqlidis, yakni mengenai garis. Garis itu memiliki panjang dan tidak memiliki lebar. Dan kita harus menerima ta'rif tersebut sebagaimana adanya. Meskipun garis saja, misalnya memiliki lebar sekecil apapun, tetapi iqlidis memberitahu kita bahwa dia mengabaikan lebar ini. Nah, maksudnya adalah kan suatu garis itu kan panjang, nggak ada ujungnya. Kalau kita memang menggambarnya itu ya sepanjang apapun itu ya yang namanya garis ya panjang, nggak ada lebarnya, satu garis doang. Nah, kita bisa memahami hal tersebut itu ya sebagaimana mestinya. Ya kita tidak bisa mengatakan bahwa misalnya lebarnya itu di mana. Kok kenapa cuman panjangnya doang yang kita ketahui, nggak ada lebarnya. Itu ya kita tidak boleh mengatakan seperti itu karena ta'rif aslinya malahu tulun walaisa lahu ardun. Yakni yang mempunyai panjang akan tetapi tidak mempunyai lebar. Nah, itu yang dinamakan hot garis. Maka dari itu kalau kita pengen mengetahui lafaz seperti hot, ya kita harus mencari tahu pengertiannya, tidak bisa mencari tahu muradifnya. Gitu. Tayyib istamir. Tayyib. Wa amma ta'rif usai indal gharbiyin wa amma ta'riful ismi indahum. Hakada. Al-awwal wa amma ta'rifu usai indal gharbiyin huwa nafsuhu at-ta'riful hakiki indal arabi alladhi yasrahu haqiqatu syai' al-mawjud an tariqi bayanin datiyatuhu au aradiyatahu. Nah, adapun ta'riful ismi ini memiliki ta'rifus sai' ya. Ta'rifus sai' ini
di kalangan orang-orang barat atau di kalangan para ilmuwan barat itu adalah mempunyai pelanggaran sendiri atau pengertian sendiri, adalah sebenarnya itu sama dengan definisi yang sudah dijelaskan oleh orang-orang Arab yang menjelaskan mengenai realitas dari benda yang ada atau sesuatu yang ada dengan menjelaskan subjektivitas atau zatiyahnya atau ardiyah, yakni seluk-beluknya. Ya, kita bisa simpulkan kalau indal ghorbiyin itu mendefinisikan ta'rifus saya itu sama persis dengan indal Arabi, dengan orang-orang Arab yang bahwasanya itu realitas dari benda yang ada itu pasti itu akan menjelaskan mengenai subjektivitas atau seluk-beluknya. Wa amma ta'riful ismi indahum. Nah, ini pengertian ta'riful ismi menurut mereka juga, yakni al-gharabiyun. Ibaratun an-naw'aini akhirin min anwa'i ta'rif indal arabi wa huma at-ta'riful lafzi alladhi yasmihu al-gharbiyun bit-ta'rifil qamusi wa ta'riful ismi alladhi huwa bayanun wa syarhun li haqiqati syai' ghairu mawjudin. Awis istilahin ala tasmiyati syai'in bihadal ismi al-mutaffaq alaih. Fa inna ta'rifal ismi yuqalu indal arab ma laysa mawjudan bil fi'li aw ma laysa ma'lumal wujud indal mutakallimi wal bahisi. Bainama al-gharbiyun yadliqunahu 'alal ma'na alladhi istilahun ala itlaqihi ala syai'in ma minal mawjudat. Adapun ta'rif ismi ini menurut ilmuwan barat memiliki dua jenis definisi lain dari orang-orang Arab. Yang tadi kan sama, tapi ini dia mendefinisikannya itu dua jenis dari definisi yang telah dijelaskan oleh orang Arab. Yang pertama adalah ta'rif lafadz. Ta'rif lafadz ini menurut orang-orang barat adalah disebut juga sebagai definisi kamus atau ta'rif komusi. Ta'rif lafadz ini disebut juga dengan ta'rif komusi menurut indal gharbiyun. Adapun ta'riful ismi adalah penjelasan itu tentang realitas sesuatu yang tidak ada atau istilah untuk menamai sesuatu dengan nama yang disepakati ini. Nah, maksudnya gini. Sesuatu yang ghairu mawjud ya yang tidak bisa kita lihat lewat panca indera, lewat hissiyah. Kita bisa menjelaskan atau membuat penjelasan pengertian itu sesuai dengan realitanya atau dengan istilah-istilah yang terdapat dalam pengertiannya. Jadi ya kita tidak bisa hanya mengandalkan dengan satu omongan, tapi harus ini mutafaq alaih, harus disepakati oleh para ilmuwan ataupun para ulama untuk pengertian itu, seperti hal gaib lah atau apalah itu ya kita tidak bisa mengartikannya itu dengan semau kita sendiri, ya harus mutafaq alaih, harus ada sumbernya yang jelas, harus ada database-nya yang jelas. Ta'riful ismi itu dikatakan oleh orang Arab adalah sesuatu yang tidak benar-benar ada atau sesuatu yang tidak ada diketahui keberadaannya oleh mutakallim dan peneliti. Sedangkan orang Barat menyebutnya makna yang digunakan untuk memberikannya kepada sesuatu yang ada. Nah, menurut orang-orang Arab, kalau ta'riful ismi ini mau dikatakan adalah untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ada. Lain halnya dengan ulama Gharbiyun.
yang mendefinisikan bahwasanya ta'riful ismi adalah memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang maujud. Ini maujud ya indal mutakallim wal bahis, seperti yang tadi saya katakan, yang tidak ada dalam orang yang berbicara dan orang peneliti itu tidak ada menurut indal Arab. Akan tetapi kalau menurut indal Gharbiyin itu sesuatu tersebut itu ada. Jadi ya perbedaan antara ta'rif syai' dan ta'rif ismi ini sangat berbeda sekali. Adapun ta'rif syai' kita bisa simpulkan bahwasanya ulama Arab dan ilmuwan Eropa, ilmuwan Barat itu mendefinisikan atau mengartikan ta'riful syai' itu sama. Adapun ta'riful ismi itu didefinisikan dua macam. Tadi ada yang pertama ta'riful lafzi, itu menurut orang-orang Barat itu sebagai ta'riful komusi. Terus ta'riful ismi ini juga sebagai yang sesuatu yang ghairu maujud juga, ghairu maujud, tapi ini al-muttafaq alaih. Al-muttafaq alaih, jadi ya harus disepakati dulu. Kemudian kalau menurut indal Arab itu ghairu maujud bil fi'li. Oh iya, maaf, Afwan tadi lupa. Ghairu maujud bil fi'li ya, tidak ada wujudnya dalam pekerjaan. Gitu. Dalam pekerjaan ya tidak ada. Kalau yang tadi ghairu maujud bil hissiyah. Kalau ini bil fi'li. Adapun yang lain yang ulama sih itu ilmuwan Barat mendefinisikan istilah mengenai ta'riful ismi adalah sesuatu yang ada wujudnya. Maksudnya kalau wujudnya ada itu ya bil fi'li. Bil fi'li itu ada, tapi bil hissiyah itu enggak ada. Ghairu maujud. Mungkin kholas hada minni syukran jazilan. Tayyib laqad intahayna an hadhihi al-munaqashah. Syukran jazilan ala ihtimamikum jami'an wa tammani lakum ay yafhamana wa yanfa'aha wa arju lakum ma'an najah wa taufiq. Wa asallahu an yubarik lana an hadhihi al-munaqashah amin ya rabbal alamin. Wa atlubu minkumul afwa anil khati'ati wal zallat hadza min fadli rabbi. Syukran jazilan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.